semuanya, perkenalkan nama saya Najwa Putri Dianti, mahasiswi dari Program Studi Hubungan Masyarakat Universitas Indonesia. Nah, di sini saya akan membahas tentang 4 isu dari pandemi COVID-19 di Indonesia. Virus corona merupakan wabah penyakit yang menyerang sistem pernafasan manusia dan infeksi penularannya itu menyebar sangat cepat. Hingga saat ini di Indonesia, pasien yang terjangkit virus corona semakin hari semakin meningkat. Oleh karena itu, pemerintah menerapkan kebijakan-kebijakan untuk menekan laju penyebaran virus corona tersebut. Yang pertama adalah PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Pembatasan sosial berskala besar merupakan aturan kegiatan penduduk untuk membatasi kegiatan mereka dalam suatu wilayah tertentu yang wilayahnya itu terdeteksi virus corona. Nah, di sini DKI Jakarta merupakan wilayah pertama yang menerapkan PSBB tersebut. Nah, PSBB ini hanya mengizinkan beberapa sektor yang diperbolehkan untuk terus beroperasi. Contohnya adalah sektor pertahanan dan keamanan, sektor keuangan, pangan, komunikasi, distribusi barang, dan kebutuhan dasar lainnya. Dampak dari PSBB ini akan menimbulkan banyaknya konflik antara pemerintah dan juga masyarakat, terutama pada sektor perekonomian. Berikut adalah contoh melemahnya sektor pariwisata yang memberi efek domino ke usaha mikro, kecil, dan menengah. Seharusnya pemerintah mencairkan stimulus terlebih dahulu kepada pihak yang terdampak sebelum menerapkan PSBB. Kebijakan PSBB harus membuka pintu untuk koordinasi dengan pelaku usaha untuk memastikan kestabilitas pemenuhan kebutuhan masyarakat dan kegiatan ekonomi lain yang dibutuhkan masyarakat sepanjang PSBB. Lanjut pada isu kedua, yakni tes massal penanganan COVID-19 di Indonesia dan para tenaga medis bekerja. Nah, sejak pemerintah memberitakan adanya 2 orang suspek corona di Indonesia, publik mulai mengidap yang namanya panic buying atau dilanda kepanikan untuk membeli barang-barang yang dibutuhkan karena semua media memberitakan bahwa masker dan hand sanitizer lah yang diperlukan untuk mengatasi coronavirus ini. Akibatnya, 2 hal tersebut menjadi langka. Masker pun dijual sangat mahal dan hand sanitizer pun juga begitu. Hak atas kesehatan adalah hak konstitusional setiap warga negara yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat 1 yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Nah, pada hak atas kesehatan ini tidak hanya berlaku pada masyarakat yang ingin memperoleh standarisasi kesehatan, tetapi kalian juga harus memahami bahwa tenaga medis juga memerlukan hak atas sistem proteksi kesehatan untuk mereka. Tidak tersedianya pemeriksaan gratis COVID-19 tentu berimplikasi pada adanya kesenjangan sosial dalam kesehatan. Dengan biaya yang tidak murah, orang-orang yang bisa mengakses tes COVID-19 ini hanya orang-orang menengah atas yang mampu secara finansial. Maka dari itu, solusinya adalah pemerintah juga wajib menjamin ketersediaan alat-alat kesehatan yang dibutuhkan dalam situasi pandemi ini. Misalnya, ketersediaan masker dan pembersih tangan. Fakta bahwa tenaga kesehatan pun yang telah meninggal dunia banyak selama penanganan COVID-19 ini. Kita beralih ke isu ketiga, yakni polusi udara global turun drastis karena pandemi COVID-19 tersebut. Nah, jadi COVID-19 ini mempunyai dampak positif bagi lingkungan, karena di sini dikatakan bahwa astronom mengambil gambar permukaan bumi yang diambil dari 1 Januari hingga Maret 2020. Dari gambar ini bisa dilihat penurunan nitrogen dioksida yakni emisi gas buang dari kendaraan bermotor dan asap industri. Hal ini dikarenakan karena adanya aktivitas lockdown yang diterapkan oleh beberapa negara yaitu China dan Italia.
Yang keempat adalah pembebasan napi saat pandemi corona. Kementerian Hukum dan HAM, yaitu Yosana, telah membebaskan atau mengeluarkan 35.000 narapidana termasuk anak binaan melalui program asimilasi dan integrasi. Apa sih program asimilasi dan integrasi itu? Program asimilasi dan integrasi ini berguna untuk mengantisipasi penularan virus corona di lembaga permasyarakatan atau lapas dan rumah tahanan negara atau rutan. Nah, yang melebihi kapasitas. Mereka juga menyatakan bahwa negara bisa menghemat anggaran yaitu sebanyak 260.000 miliar dari pembebasan 30.000 lebih narapidana. Bapak Menteri Hukum dan HAM ini mengatakan bahwa saran dan permintaan banyak lembaga internasional untuk membebaskan narapidana ini antara lain adalah Komisi Tinggi PBB, HAM, Subkomite Negara. Lalu bagaimana tanggapan Anda tentang situasi ini? Baru beberapa hari langsung terjadi banyak kasus yang disebabkan. Sekian 4 isu pembahasan dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.